Jadi seperti apa keadaan seseorang yang kamu pikirkan? Aku tidak tahu ini energi siapa, cuma ini yang sampai ke aku dan itu yang aku bacakan ya teman-teman. Orang ini itu hidupnya tambah kacau. Semakin hari semakin kacau, semakin hari semakin gak jelas, semakin hari gak semakin bahagia. Aku merasa orang ini itu adalah orang-orang yang pengkhianat. Orang yang tidak jujur, meninggalkan dirimu demi orang lain, ataupun pergi begitu saja, nggak ada kabar begitu. Orang ini itu sedang mengalami hidupnya kekacauan demi kekacauan ya, atau orang yang tidak memilihmu, pernah menolakmu gitu. Lalu di luar sana, dengan berjalannya waktu, tahu atau tidak kamunya tahu atau tidak aku nggak tahu, cuma ini yang aku tangkap. Bertemulah dia dengan seseorang wanita ataupun laki-laki, bisa kamu punya teman laki-laki, bisa kamu punya teman wanita. Lalu dia bersama seseorang itu, tiba-tiba gitu kan, wanita itu atau istri daripada laki-lakimu ataupun mantanmu lah yang cewek lah ya, hamil. Nah, sesuaikan aja ini energinya, kamu yang nonton cewek apa cowok. Hamil, setelah dia hamil, si laki-laki ini mengira bahwa itu anak dia, seperti itu. Ternyata waktu suaminya itu berangkat bekerja entah kemana, si cewek ini bermain-main dengan orang lain, tidur dengan banyak orang. Saat suaminya nggak ada, dia tidur dengan banyak orang. Lalu namanya kebenaran itu ya pasti aja ada cara jalannya untuk terpisah seperti itu. Tiba-tiba tanpa sengaja si laki-laki ini memergoki wanita ini berpacaran, spray basah bro sis, berpacaran dengan temannya sendiri, temannya oleh si laki-laki ini, teman pasangannya lah ya, yang tidak akan pernah dia sangka-sangka dan duga-duga bahwa temannya itu berkhianat. Kalau kamu cewek, temanmu cewek berkhianat. Kalau kamu cowok, temanmu cowok berkhianat. Seperti itu. Yang dimana itu membuat kamu stres ya. Ini akan terjadi atau sudah terjadi. Dimana kamu stres tentang itu. Dan itu sangat mengerikan. Hancur laki-laki ini saja, siapapun orang yang meninggalkanmu ini hancur hidupnya. Dia juga harus ngurus ini, ngurus itu, ngurus anak juga gitu. Dan orang ini itu kenapa jadi seperti ini hidupnya? Itu adalah karma yang harus mereka terima.
beberapa orang yang menyakitimu sedang berada di rumah sakit. Beberapa orang ini hidup mereka tambah parah, tambah parah, tambah parah. Seseorang akan diusir dari rumah seseorang yang mana rumah itu bukan milik dia. Banyak hal-hal yang akan terjadi menimpa orang-orang ini. Beberapa mengalami kematian, penyakit, dan semua itu tidak bukan selain daripada perbuatan mereka sendiri. Tidak ada satupun orang yang bisa mereka salahkan. Orang ini setiap hari keadaannya memburuk dan memburuk. Lalu dengan keadaan mereka seperti itu, mereka tidak puas dengan hidup mereka, tidak puas melihat kamu baik-baik saja, tenang-tenang saja, aman-aman saja, itu mereka tidak puas. Sehingga mereka ingin menyeretmu ikut dengan mereka dalam neraka juga, hidup susah juga. Maka dari itu mereka menciptakan sihir, padahal mereka sedang memproyeksi apa yang mereka rasakan, seperti itu. Lah kami ini ribut di sini, hidup kami harus berjuang, bla bla. Kok kamu enak-enak aja, seperti itu. Lah, yang menciptakan kerusakan dalam hidup kita itu siapa? Pilihan mereka sendiri. Pilihan mereka sendiri, keputusan mereka sendiri, ya. Mereka terjebak dengan pilihan yang salah. Terjebak dengan tujuan hidup mereka yang salah. Nah, makanya orang yang terjebak seperti ini itu orang yang tidak pernah mempercayai, ya, apa yang diperingatkan orang lain. Contoh, Bunda sudah mengingatkan, pergilah kau dari situ. Tapi mereka nggak mau. Akhirnya sudah masalah kayak gini, baru mereka membenarkan. Semua malah berbalik kepada mereka. Mereka yang manipulasi, ya. Mereka yang meninggalkanmu berselingkuh dengan orang lain, mereka yang mencuri. Semuanya berbalik kepada mereka. Kebenaran demi kebenaran semuanya menjadi bumerang untuk mereka sendiri. Betapa mengerikannya mereka memperlakukanmu. Dan seharusnya orang-orang ini, orang-orang yang seharusnya tidak macam-macam denganmu, mereka kirimkan mantra, mereka kirimkan sihir berulang-ulang. Ketulusan dan kebaikanmu itu mereka jadikan sebagai target, sebagai bahan untuk mereka menzolimimu. Padahal tidak seharusnya mereka melakukan seperti itu. Tapi Tuhan akan mempromosikanmu. Tuhan akan mempromosikanmu. Tuhan akan memperlihatkan siapa dirimu, siapa mereka. Dan kamu tidak berhutang apapun. Orang-orang ketakutan banget dengan energimu yang tidak bisa diruntuhkan. Orang-orang ini bertanya-tanya, kenapa kamu ini kok gak mati-mati? Kapan matinya? Kapan kamu gak sehat? Kapan kamu terkapar? Kapan kamu di atas tilam mati? Kapan kamu bla 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 bla. Gak usah ngurus hidup mati orang, urus saja hidup mereka, matinya kapan, hidupnya kapan, kayanya kapan, suksesnya kapan, tenangnya kapan. Cukup itu aja yang mereka urus. Gak usah ngurus hidup orang mati kapan, kan seperti itu. Dan mereka bukan Tuhan mau membunuh orang, sementara nyawa mereka sendiri terancam, seperti itu. Entah mereka apa yang terjadi dalam kehidupan mereka nggak tahu. Seharusnya mereka waspada dengan diri mereka sendiri, nggak perlu waspada dengan hidup orang lain. I love you too.